Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syarifah dari kelas 3 MPAIB, mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam UIN Saizu Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk tugas akhir semester dari mata kuliah media pembelajaran berbasis IT. Melalui video ini, saya harap informasi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya. Baiklah, menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang 3 teori belajar yang dapat mendasari media pembelajaran berbasis IT diimplementasikan ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Menurut saya, 3 teori belajar yang dapat mendasari media pembelajaran berbasis IT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini ada 3 teori. Itu ada teori konstruktivisme, teori experimental learning, dan teori kognitif multimedia. Yang pertama adalah teori konstruktivisme. Menurut teori ini, belajar itu bukan hanya sekedar menerima informasi dari guru, tetapi siswa juga aktif dalam membangun pemahamannya sendiri berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang sudah ada, dan interaksi dengan lingkungannya. Menurut para ahli seperti Piaget dan Vygotsky mengatakan bahwa pembelajaran itu terjadi ketika siswa mengeksplorasi dan mengaitkan informasi dengan pengalaman mereka. Nah, di sini guru dan media pembelajaran berperan sebagai fasilitator yang menyediakan pengalaman belajar dan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan membangun konsep. Nah, media pembelajaran berbasis IT ini seperti video interaktif, aplikasi mobile, kemudian ada permainan edukatif ataupun platform digital lainnya itu sangat membantu siswa dalam memahami materi pendidikan agama Islam. Contohnya, siswa dapat belajar kisah-kisah ataupun tajwid itu melalui video edukasi yang menarik. Dengan begitu, siswa menjadi lebih aktif dan pembelajaran juga lebih bermakna. Selanjutnya, teori yang kedua itu ada teori experimental learning ataupun teori pembelajaran berbasis pengalaman. Menurut David Cobb, belajar yang efektif itu terjadi melalui pengalaman langsung. Misalnya, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, media berbasis IT ini dapat menghadirkan simulasi melalui video 3 dimensi seperti AR ataupun VR dalam khususnya ibadah ya, yang berkaitan dengan ibadah. Dengan ini siswa itu tidak hanya memahami secara teori saja, tapi juga dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih nyata dan tentu saja lebih menyenangkan. Jadi pembelajaran pendidikan agama Islam ini terasa lebih hidup dan dekat dengan keseharian mereka. Selanjutnya, teori yang ketiga itu ada teori kognitif multimedia yang dikembangkan oleh Richard Meyer. Teori ini itu menjelaskan bahwa belajar lebih efektif jika informasi digabungkan melalui teks, gambar, suara, dan animasi. Nah, media pembelajaran berbasis IT seperti infografis, video animasi, permainan edukatif itu membantu siswa mempelajari materi PAI lebih cepat. Misalnya, pembelajaran sejarah Islam, tajwid itu lebih menarik ya jika dikemas dalam bentuk grafis, visual, dan suara yang mendukung. Ini juga membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda seperti gaya belajar visual, auditori, ataupun kinesteti.
Nah, kesimpulannya, ketiga teori ini itu menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis IT itu sangat penting dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan teknologi, pembelajaran menjadi lebih efektif, lebih menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang identifikasi persoalan-persoalan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan bagaimana solusinya melalui media pembelajaran berbasis IT. Menurut saya, persoalan yang sering muncul itu ada metode pembelajaran ya yang masih cenderung monoton seperti hafalan, ceramah, itu membuat siswa lebih cepat bosan dan kurang antusias. Yang kedua itu ada materi yang abstrak seperti tajwid, hukum fikih, ibadah, itu sulit dipahami siswa jika hanya dijelaskan melalui lisan saja. Selain itu, di era digital ini motivasi belajar siswa juga masih rendah karena mereka lebih tertarik pada gadget ataupun sosial, sehingga pembelajaran yang tradisional itu kurang menarik perhatian mereka. Ditambah lagi keterbatasan waktu tatap muka dalam pembelajaran di kelas itu membuat guru kesulitan dalam menyampaikan materi secara lebih dalam. Nah, di sini peran media pembelajaran berbasis IT dapat menjadi solusi. Misalnya, guru menggunakan media video dalam menjelaskan kisah ataupun memberikan simulasi interaktif dalam praktik ibadah ataupun kuis yang evaluasi yang lebih menarik dengan platform digital. Nah, tentu saja ini itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena lebih relevan dengan keseharian mereka sekarang. Selanjutnya, dengan adanya platform digital ini juga siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Nah, hal ini memberikan fleksibilitas belajar ya, terutama ketika waktu tatap muka yang terbatas. Jadi, media pembelajaran ini mampu menjawab persoalan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dengan menjadikannya lebih menarik, interaktif, dan efektif. Berikutnya menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana pandangan saya terhadap MOOC dalam perspektif teori belajar mengajar. Jadi MOOC ini adalah platform pembelajaran daring yang terbuka bagi guru agama Islam, khususnya guru pendidikan agama Islam, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Keunggulannya itu terletak pada fleksibilitas dan akses yang luas, sehingga guru dapat mengaksesnya tanpa batasan ruang dan waktu. Kemudian di dalamnya juga tersedia materi yang bervariasi seperti modul pembelajaran, video pembelajaran, latihan, ada forum diskusi juga. Namun MOOC ini juga memiliki kelemahan seperti minimnya interaksi langsung ya antara guru dan memberikannya kepada siswa. Karena interaksi langsung itu sangat penting dalam membentuk pemahaman spiritual yang mendalam. Nah, kekurangannya juga MOOC ini tidak semua peserta didik itu guru ini dapat belajar secara mandiri. Lalu saya sebagai lulusan Magister Pendidikan Agama Islam memandang bahwa MOOC ini memberikan peluang besar terhadap metode pembelajaran karena memadukan teori experimental learning dan konstruktivisme. Nah,
Dalam hal ini guru itu dapat mendapatkan pelatihan mengenai teknologi pembelajaran tadi yang dapat diterapkan di kelas kepada peserta didik tanpa kehilangan nilai esensi, nilai-nilai spiritualnya. Nah, agar lebih optimal lagi dalam penggunaan MOOC ini perlu adanya bimbingan ya dari atasan kepada guru dan memastikan pemahaman guru itu secara utuh sehingga dapat disampaikan kepada peserta didik. Terakhir, menjawab bagaimana strategi optimalisasi pembelajaran daring dan pembelajaran berbasis multimedia. Menurut saya, untuk pembelajaran daring ini kita perlu memastikan platform yang kita gunakan itu mudah diakses oleh peserta didik seperti Google Classroom, Zoom, ataupun permainan edukatif. Nah, di sini guru harus menyajikan pembelajaran yang menarik melalui video pembelajaran, kuis interaktif, ataupun forum diskusi untuk menjaga motivasi siswa dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, supaya lebih efektif lagi, guru juga dapat merekam materinya dan memberikan aksesnya kepada siswa agar dapat dipelajari kapan saja. Nah, karena ini akan membantu siswa yang mungkin memiliki keterbatasan waktu ataupun jaringan internet. Sementara untuk pembelajaran yang berbasis multimedia ini, langkah utamanya adalah memilih media yang sesuai dengan materi. Misalnya video animasi, itu sangat efektif dalam menjelaskan kisah-kisah ataupun tajwid karena dapat memvisualisasikan konsep yang abstrak. Kemudian guru juga dapat memadukan antara teks, audio, visual agar materi itu lebih dipahami oleh peserta didik. Tidak hanya itu, di sini siswa juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proyek multimedia seperti pembuatan video ataupun infografis sederhana. Hal ini itu tidak hanya meningkatkan kreativitas siswa, tapi juga dapat memperkuat pemahaman terhadap siswa. Nah, optimalisasi multimedia itu memerlukan perangkat teknologi yang memadai dan pendampingan agar siswa tidak mengalami kendala teknis. Dari strategi-strategi tersebut, pembelajaran daring ataupun multimedia dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan menyenangkan. Oke, alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Kesimpulannya, media pembelajaran berbasis IT ini memiliki peran besar ya dalam meningkatkan kualitas mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, semoga penjelasan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf dari saya, terdapat banyak kekurangan. Akhirul kalam, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.